Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Putulandari. NPM saya C1C022153. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi sewa, perbaikan dari video saya yang sebelumnya. Jadi, perlu diketahui apa itu sewa. Jadi, sewa itu adalah perjanjian antara lisi itu sebagai penyewa, dan lesor itu yang memberi sewa, di mana lisi diberikan hak oleh lesor untuk menggunakan aset milik si lesor pada periode yang telah disepakati. Nah, diberikan hak dan pada periode yang disepakati ini itu terjadi pada perjanjian sebelum diserahkannya barang untuk yang disewakan tersebut. Nah, atas diperolehnya hak tersebut, lisi diharuskan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada si lesor. Nah, perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik lisi atau dikembalikan kepada lesor pada akhir masa sewa. Istilah sewa pada pembahasan ini dulunya dikenal sebagai sewa usaha atau leasing. Nah, dilihat dari jenis-jenisnya, sewa itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada sewa operasi atau operating lease, atau biasa juga disebut dengan sewa operasi biasa. Lalu yang kedua itu ada sewa pembiayaan atau finance lease. Untuk perbedaan kedua ini ada pada sewa pembiayaan yang terjadi pengalihan secara substansional seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Jadi bedanya itu adalah kalau sewa operasi itu adalah pengalihan risiko dan manfaat tersebut tidak terjadi. Perlu diingat bahwa pengalihan risiko dan manfaat tidak harus dalam bentuk pengalihan kepemilikan. Sehingga tidak adanya pengalihan kepemilikan belum tentu menjadi sewa operasi. Jadi penekanannya bukan pada bentuk kontrak melainkan substansi transaksinya. Nah, contoh dari sewa operasi itu seperti sewa kos-kosan pada umumnya, yaitu orang menyewa, memberikan uangnya kepada si penyewa, dan si yang menyewa tadi merasakan manfaatnya dari ia menyewakannya. Nah, kalau untuk sewa pembiayaan itu seperti jika kita ingin membeli mobil secara kredit, membeli rumah secara KPR, nah itu termasuk sebagai sewa pembiayaan karena kita membayar angsuran dan pada akhir periode aset tersebut akan menjadi milik kita. Nah, ada beberapa kriteria sewa pembiayaan. Kriteria yang pertama itu ada perjanjian sewa pembiayaan, adanya pengalihan kepemilikan aset kepada si lisi pada akhir masa sewa. Jadi, barang tersebut akan menjadi kepemilikan oleh si lisi, jadi atas nama si lisi tersebut. Nah, yang kedua, lisi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu ada masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Jadi walaupun di akhir hak milik tidak akan dialihkan, tetapi jika masa sewanya barang tersebut 3 tahun dan disewa oleh si lisi itu selama 5 tahun, maka itu bisa masuk dalam sewa pembiayaan. Nah, yang keempat, pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Nah, yang kelima ada aset sewaan bersifat khusus dan hanya lisi yang dapat menggunakan tanpa perlu modifikasi secara material. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jelas tentang akuntansi sewa untuk lisi. Sewa pembiayaan atau finance lease, pengakuan aset dan liabilitas pada sewa pembiayaan. Lisi mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesarnya terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama, kecuali jika terdapat uang muka atas sewa, maka liabilitas diakui setelah dikurangi uang muka. Nah, sebagai contohnya, jika nilai wajar aset adalah 100 juta dan nilai kini pembayaran sewa minimum adalah 97 juta, maka jumlah yang dicatat lisi pada awal masa sewa adalah sebagai berikut, yaitu aset sewa pembiayaan didebit sebesar 97 juta dan liabilitas sewa pembiayaan dikredit 97 juta. Jika nilai wajar aset adalah 97 juta dan lisi sudah membayar uang muka sebesar 10 juta, maka jurnalnya aset sewa pembiayaan di debit 97 juta, uang muka sewa dikredit sebesar 10 juta, dan liabilitas sewa pembiayaan dikredit sebesar 87 juta. Jadi, beda antara yang belum dibayar dengan uang muka dan jika sudah dibayar dengan uang muka. Nah,
Tingkat diskonto nilai kini dari pembayaran sewa minimum dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Jika lesi tidak mengetahui atau tidak praktis menghitung bunga implisit, maka digunakan tingkat bunga inkremental. Tingkat bunga implisit mengacu kepada tingkat bunga yang digunakan oleh lesor dalam menghitung pembayaran sewa, sementara tingkat bunga inkremental adalah tingkat bunga yang dikenakan pada lisi atau sewa yang sejenis atau seandainya aset dibeli dengan sumber pendanaan lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nilai residu. Aset sewaan biasanya memiliki nilai residu. Nah, nilai residu tersebut ada dua nih, ada yang dijamin dan tidak dijamin. Jika nilai residu dijamin, maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum, sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibanding yang tidak dijamin apabila nilai residu dijamin oleh lisi. Dan pada akhir masa sewa, nilai wajar aset lebih rendah dari nilai residu yang dijamin, maka lisi mengakui kerugian dan harus membayar kepada lesor sebesar selisih nilai wajar atas nilai yang dijamin tersebut. Jika sebaliknya, maka lisi dapat mengakui keuntungan nih apabila terdapat kesepakatan atas pembagian keuntungan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang biaya langsung awal. Biaya langsung awal ini adalah biaya-biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lisi dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Nah, lalu kita akan membahas lebih dalam lagi tentang sewa operasi. Nah, di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa sewa operasi itu adalah sewa biasa. Sewa operasi itu pengakuannya beban perlakuan akuntansi untuk sewa operasi sangat sederhana, karena lisi hanya perlu mengakui beban nih atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lainnya. Dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Contohnya itu jika sewa dikategorikan sebagai sewa operasi, maka PT Nishi membuat jurnal pada tiap tanggal pembayaran sewa itu. Beban sewa di debit dan cash di kredit. Nah, lalu kita akan membahas sekarang akuntansi sewa bagi si lesor. Nah, sewa pembiayaan pengakuan piutang dalam sewa pembiayaan pada awal masa lesor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit investasi kotor. Itu adalah pembayaran sewa minimum yang akan diterima lesor berdasarkan sewa pembiayaan ditambah nilai residu jika ada. Nah, jadi nilai piutang atau investasi bersih yang diakui oleh lesor pada awal masa sewa adalah sebesar nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum dan akan diterima ditambah nilai residu. Tetapi diingat lagi jika nilai residunya itu ada. Nah, selain mengakui piutang sewa, si lisi juga menghentikan pengakuan aset sewaan karena semua resiko dan manfaat yang terkait dengan pemilikan aset telah dialihkan kepada lisi. Nilai piutang yang diakui biasanya sama dengan nilai aset yang dihentikan pengakuannya kecuali jika terdapat uang muka nih atas sewa. Maka piutang yang diakui setelah dikurangi uang muka. Nah, sebagai ilustrasinya gini, nilai wajar aset pada awal masa sewa adalah 100 juta nih, yang sama dengan nilai investasi bersih. Jurnal yang dicatat oleh si lesor adalah seperti piutang sewa pembiayaan di debit sebesar 100 juta dan aset di kredit sebesar 100 juta. Jika lisi telah membayar uang muka sebesar 10 juta, maka jurnal yang dicatat oleh lesor adalah piutang sewa pembiayaan di debit sebesar 90 juta dan sewa diterima di muka di debit sebesar 10 juta. Lalu aset di kredit itu sebesar 100 juta. Nah, itu perbedaannya jika ada uang mukanya. Jadi sewa itu akan berbeda pencatatannya jika ditambahkan dengan uang muka. Nah, jadi begitulah pemahaman tentang akuntansi sewa ini. Jadi sewa itu perlu diingat bahwa sewa itu adalah perjanjian nih antara lisi atau penyewa dengan si lesor, atau yang si lesor itu memberi sewa, di mana lisi itu diberikan haknya nih oleh lesor. Lesor ini mempunyai barang dan lisi mempunyai hak untuk menggunakannya. Tetapi di awal dengan perjanjian dan dengan periode yang disepakati juga. Jadi atas perolehan tersebut, si lisi harus melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lesor karena karena si lesor memberikan haknya kepada si lisi. Perjanjian sewa ini memungkinkan aset
menjadi milik lisi atau bisa juga dikembalikan kepada lesor pada akhir masa sewa. Itu tergantung ia menggunakan sewa operasi atau sewa pembiayaan. Tapi sewa pembiayaan juga ada yang tidak dikembalikan karena dia sudah melebihi dari masa nilai barang itu masa dari nilai barang itu. Nah, istilah sewa ini dulunya dikenal sebagai leasing. Nah, leasing ini contohnya seperti perusahaan FYF yang bekerja sama dengan perusahaan Honda. Jadi FYF ini membeli FYF ini sebagai si lessor. Nah, adalah satu lisi yang meminta si lessor ini, perusahaan FYF ini, untuk membeli motornya di Honda. Nah, itu secara cash. Lalu si lisi ini akan membayar secara kredit ini kepada si lessor. Nah, jadi motornya itu dibeli oleh lessor dan memberikan hak motor itu kepada si lisi, dan lisi akan menggunakan motor tersebut. Tetapi dengan membayarnya itu yang dinamakan dengan sewa pembiayaan, karena di akhir masa sewa nanti atau di akhir kredit nanti itu akan diberikan kepada si lisi tersebut. Nah, untuk perbedaan kedua sewa ini nih, itu pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan nih secara substansial. Jadi bukan hanya pengalihan si nama saja, tetapi seluruh resiko dan manfaat yang terkait itu terlepas juga kepada si lisi. Nah, sedangkan sewa operasi tidak, pengalihan resiko dan manfaat tersebut tidak terjadi. Jadi perlu diingat bahwa pengalihan resiko dan manfaat tidak harus dalam bentuk pengalihan kepemilikan, sehingga tidak adanya pengalihan kepemilikan belum tentu merupakan sewa operasi juga. Jadi dalam bahasa mudahnya itu, sewa operasi itu sama seperti kita menyewa sewa kosan, sewa barang secara langsung tetapi tidak berubah kepemilikan. Menyewa-nyewa itu sewa-sewa biasa itu lebih tepatnya ke sewa operasi. Kalau sewa kredit KPR, rumah, kredit mobil, nah itu masuk ke sewa pembiayaan, karena di saat si lisi merasakan manfaatnya, si lisi juga membayar secara per bulan atau yang sudah disepakati. Nah, di akhir itu barang akan menjadi miliknya si lisi dan semua resiko dan manfaat juga di lisi tersebut. Kalau sewa operasi tidak, karena dia adalah sewa biasa gitu. Nah, untuk pencatatannya juga beda nih antara yang diberikan uang muka dan tidak diberikan uang muka. Nah, kalau yang diberikan uang muka ini pada sewa pembiayaan itu contohnya jika nilai wajar asetnya 90 juta nih, dan lisi membayar uang muka nih sebesar 10 juta, maka jurnalnya itu sewa pembiayaan di debit sebesar 97 juta, uang muka nih ditambah uang muka sewa di kredit sebesar 10 juta, dan liabilitas sewa pembiayaan di kredit sebesar 87 juta. Nah, tingkat diskontonya itu sebesar lagi nih dari pembayaran sewa minimum, dihitung menggunakan tingkat bunga implisit gitu. Nah, dan residenya itu juga tergantung ada atau tidaknya nilai residu tersebut. Jika ada dimasukkan, jika tidak ada ya tidak usah dimasukkan. Nah, lalu ada kalau sewa operasi itu sangat sederhana karena lisi hanya perlu mengakui beban nih, hanya mengakui beban atas pembayaran sewa. Nah, jadi beban sewa pada kas gitu, itu kalau sewa operasi. Seperti sewa gedung, sewa tanah, itu juga ada sewa. Nah, kalau contohnya jika sewa dikategorikan sebagai sewa operasi, itu membuat jurnalnya pembayaran sewa itu beban sewa di debit dan kas di kredit. Nah, itu kalau sewa operasi. Jadi cuma ada dua akun, yaitu beban sewa dan kas. Nah, selain mengakui piutang sewa, nah kalau akuntansi sewa bagi lessor, itu lessor kan yang punya perusahaan itu kan. Jadi lessor mengakui nih piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit nih. Jadi ada perhitungannya juga dari si lessor.
tentang si sewa pembiayaan ini. Nah, selain mengakui piutang sewa, lisi juga menghentikan pengakuan aset sewaan karena semua resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset telah dialihkan kepada si lisi. Nah, itu kalau dari bagian si lesor, karena piutang sewanya ditutup karena sudah selesai nih. Jadi pengakuan sewanya itu resiko dan manfaatnya sudah langsung dilisi. Begitu. Nah, piutang sewa pembiayaan itu di akunnya masuk di lesor. Jadi lesor yang mencatat piutang sewa. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.